Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Rahayu. Saya adalah dosen dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan cara penggunaan Zoom untuk kuliah online. Sebelum kita bisa melaksanakan perkuliahan di Zoom, kita tentunya harus sign in dulu ke Zoom. Caranya adalah kita bisa mengetik zoom.us untuk akun pribadi. Kita juga bisa menggunakan akun dari institusi kita, misalnya saya sebagai dosen UII, maka saya bisa ketikkan uii.zoom.us. Kemudian saya sign in ke sini dengan menggunakan akun yang sudah diberikan oleh universitas saya. Oke, kita akan masuk di sini. Biasanya kita akan mendapatkan halaman profile yang tinggal kita klik izinkan. Kita akan bandingkan dengan akun free dari Zoom ini, misalnya kita akan gunakan ini. Oke. Sama nggih? Alright. Sebelum kita bisa melakukan kuliah online di Zoom, kita harus membuka kelasnya dulu dengan cara host a meeting. Jadi kalau kita perannya sebagai guru, kita bisa klik host a meeting. Kalau kita akan mengikuti sebuah kelas online, maka kita akan klik join a meeting. Kalau kita akan mengajar, tapi masih beberapa hari yang akan datang, kita bisa schedule a meeting. Misalnya kita akan host a meeting karena kita akan menunjukkan caranya dengan segera. Jadi kalau kita mau host a meeting, kita bisa pilih. Kita bisa pilih host a meeting dengan video, host a meeting tanpa video, atau screen share only. Kita akan pilih dengan video sekarang. Oke. Izinkan. Baik. Kita ulangi lagi. Akan muncul halaman seperti ini. Nah, kalau dengan cara seperti ini, maka meetingnya bisa langsung kita laksanakan. Tapi kita juga bisa schedule a meeting yang bisa kita lakukan misalnya seminggu yang akan datang, atau 2 hari yang akan datang, atau bahkan seminggu yang akan datang tapi meetingnya akan diulangi. Mari kita coba yang schedule dulu, baru nanti kita akan kembali ke sini. Kita end meeting dulu. Kembali lagi ke Zoom. Kita mulai dari sini. Nah, kita bisa schedule a meeting ini. Nanti kita akan dipromkan di beberapa isian yang harus kita isi. Misalnya pertemuan kuliah speaking. Oke. Description bisa diisi, bisa juga tidak. Kuliah speaking dengan dosen pengampu Miss Puji misalnya. Nah, kuliah ini akan kita lakukan misalnya hari Senin jam 1. Lama kuliahnya 1 jam saja, meskipun biasanya 100 menit, tapi online-nya hanya 1 jam. Mungkin yang 40 menit dengan
penugasan-penugasan yang lain. Jangan lupa time zone-nya harus kita sesuaikan dengan tempat kita. Karena kita di Indonesia bagian barat, maka kita memilih Jakarta. Kalau pertemuan ini akan kita ulangi, misalnya setiap minggu, maka kita bisa repeat weekly. Setiap hari Senin, karena ini sekali seminggu. Kalau misalnya kelas speaking kita ini 2 kali seminggu, kita juga bisa lakukan ini dengan memilih 2, kemudian misalnya harinya Senin dan Rabu. Oke, maka setiap hari Senin dan Rabu kita akan diberikan peringatan kalau kita punya kelas. Jadi kita tidak perlu schedule lagi, tapi tinggal kita pakai saja. Oke, ini ada pilihan apakah kita sebagai dosen akan menggunakan video. Video itu adalah kamera yang akan menunjukkan wajah kita ke siswa-siswa kita. Kita boleh pilih on, kemudian partisipan kalau kita ingin melihat bagaimana partisipan itu mengikuti kelas kita juga on-kan saja. Kemudian untuk audio saya menyarankan di klik both. Setelah itu meeting options. Ini bisa kita klik lebih dari satu. Misalnya kita memperbolehkan siswa untuk masuk ke kelas sebelum kita online. Kita mute semua partisipan saat dia datang supaya tidak terlalu gaduh. Atau kita bisa meminta mereka untuk menunggu, atau yang lain-lainnya. Jangan lupa kita lebih baik klik record the meeting automatically on the local computer. Dengan cara seperti ini, kalau kita melakukan kelas online kemudian kita lupa menekan tombol record, ini sudah otomatis record. Kemudian kita save. Nah, kita sudah memiliki kelas speaking. Cuman kelas ini belum bisa kita mulai karena ini kita schedulekan hari Senin. Nah, karena kita akan memberikan cara-cara bagaimana kuliah dengan Zoom, maka sebaiknya kita host a meeting right now. Jadi just host a meeting dan kita akan sampai ke ruang kelas virtual kita. Baik, ini adalah ruang kelas kita. Kalau kita lihat di sini, suara kita masuk, tapi wajah kita tidak kelihatan. Kita bisa aktifkan video kamera di sini sehingga students kita bisa melihat wajah kita. Kamera ini bisa setiap saat kita off-kan apabila kita tidak menginginkan para peserta melihat kita secara live. Misalnya kita sedang harus mengerjakan sesuatu sambil menunggu students beraktivitas, kita mau minum-minum teh dulu, maka sebaiknya kameranya di-off-kan dulu. Begitu. Nah, sekarang di kelas online kita ini, kita belum punya mahasiswa karena kita belum meng-invite atau kita belum mengundang siswa-siswa kita untuk datang ke sini. Cara meng-invite participants adalah dengan mengklik tombol invite. Nah, invitation ini bisa kita lakukan dengan memilih kontak-kontak yang kita punya. Biasanya kalau kita memiliki alamat email, kita tinggal memilih saja. Tapi hari ini saya akan menggunakan alamat email saya yang lainnya. Karena ini contoh saja. Oh, sebentar. Kalau kontak ini kita gunakan hanya untuk kontak-kontak yang sudah ada.
Kalau kita misalnya mau menginvite dengan email, maka kita klik yang email. Misalnya kita akan menggunakan Gmail kita. Di dalam Gmail kita nanti sudah akan dijelaskan mana alamat ini. Jadi kelihatan meeting ID di Zoom kita, passwordnya, tinggal kita invite para pesertanya. Misalnya saya akan invite salah satu dari akun saya di Gmail, kemudian ada juga di salah satu universitas yang lain. Ini tinggal kita kirimkan saja. Pesan sudah terkirim, kita tunggu pesertanya masuk ke ruangan. Saya akan memproses Zoom saya. Oke. Jadi mahasiswa-mahasiswa kita bisa melihat emailnya untuk join di kelas kita. Misalnya kita mau join a meeting, tadi di email kita sudah mengetahui meeting ID kita. Meeting ID kita itu ini 596-178-978. Password dari meeting kita, kita cari di mana ya kalau di sini ya? Oh sorry, kita tadi belum record. Alright. Sebentar saya memproses join meeting dari alamat email saya yang lain. Oke, saya sudah memiliki satu peserta, which is saya juga. Jadi videonya sama. Kalau misalnya saya ada lagi di sini. Oke, sebentar. Kita akan melihat email lagi untuk ngecek password. Passwordnya adalah 67687261.
Baik, namanya semuanya puji karena semuanya adalah saya. Jadi, ini adalah saya sebagai guru, sebagai pengajar, kemudian, peserta 1 dan peserta 2. Sayangnya, seharusnya saya, mengganti nama. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita akan cek jumlah peserta yang sudah hadir di kelas ini ada berapa. Kita bisa cek di ini, manage participant. Jadi ini ada 3 peserta, 1 diantaranya adalah kita sebagai pengajar. Oke, jadi kita bisa cek juga pesertanya siapa saja. Misalnya Puji Rahayu sebagai guest ini kok kita bisa rename. Bukan namanya Puji Rahayu, tapi misalnya namanya kita ganti dengan PJ, biar tidak sama dengan teachernya. Ini juga kita ganti dengan Yayu, for example. Oke. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini gurunya atau kita, kemudian peserta pertama dan peserta kedua. Ada yang bisa kita lakukan dengan peserta-peserta ini, misalnya kita mau chat secara pribadi, atau kita mau stop videonya karena mungkin koneksinya terlalu kurang lancar, jadi untuk mengurangi traffic kita stop videonya. Jadi PJ tidak ada videonya, ini juga bisa kita stop videonya. Kalau kita menginginkan, kita bisa juga ask to start the video. Oke. Dan kalau kita ingin peserta ini videonya prompting, like di depan, kita bisa spotlight video. Nah, jadi peserta yang ini berada di spotlight kita. Jangan lupa kita cancel spotlight supaya peserta ini tidak selalu ada di depan, kelihatan dari orang-orang yang lain. Baik, sekarang I think I have Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Selain kita bisa mengecek participants, kita bisa juga share screen. Selama ini kita share desktop kita, tapi kita juga bisa share yang lainnya. Misalnya kita share whiteboard. Dengan share whiteboard ini, semua mahasiswa kita mendapatkan whiteboard yang sama, dan kalau kita memberi akses kepada mereka untuk menulis di whiteboard ini, maka mereka akan bisa menulis. Misalnya kita sebagai guru menulis perintah tertentu. Silakan membaca cerita yang paling Anda sukai, misalnya. Kemudian
peserta yang lain bisa juga menulis. Misalnya peserta ini, maaf Miss, oke. Akan ada sedikit delay untuk kita bisa menerima tulisan dari students yang lain. Kita sudah mendapatkan tulisan dari student yang lain. Jadi kita bisa share screen dengan mahasiswa kita. Selain itu, kita juga bisa share yang lainnya. Sebelum kita ganti kita mau share apa, kita harus stop sharing dulu. Kemudian, saya pengen share file misalnya. Kita boleh share file. Tapi sayangnya, share file ini file kita harus ada di Dropbox dulu atau harus ada di Google Drive dulu. Saya mau cek di Google Drive saya, apakah saya punya PPT di sini. Jadi saya bisa menerangkan mata pelajaran atau saya bisa menerangkan materi kuliah dengan menampilkan PPT. Tunggu sebentar, saya sedang mencari filenya. Kalau Bapak Ibu bertanya, apakah kemudian kalau PPT itu kita bisa animasinya bisa kita mainkan? Mari kita lihat ya. Semoga bisa. Oke, kita allow dulu. Baik, kita sudah melihat file presentation di sini. Ini adalah file milik dari teman saya. Sebentar, ini harusnya bisa saya mainkan. Nah, oke. Jadi file presentation kita ini apakah bisa kita mainkan atau tidak itu sangat tergantung pada tipe filenya. PPT, kalau yang PPT kita bisa mainkan. Baik, jadi misalnya tidak bisa kita mainkan, kita tinggal share saja kepada mahasiswa untuk sambil menerangkan, misalnya slide ini kita akan membahas tentang Indonesia, budaya Indonesia, dan pendidikan di Indonesia. Begitu. Selain share PPT dan file, kita juga bisa share misal lewat iPhone atau iPad kita, bisa lewat Safari browser yang sedang kita mainkan. Kebetulan di sini browser Safari saya sedang memainkan Zoom, jadi yang ada juga Zoom di sini. Baik, jadi begitu cara share file. Nah, file ini
Juga bisa kita share melalui chat. Yang mana chatnya bisa kita setel to everyone atau to a certain person. Bisa ke salah satu orang, ke Yayu saja, atau kita mau share ke PJ saja, jadi tinggal kita pilih. Tapi kali ini kita akan share ke semuanya. Lagi-lagi kita bisa share lewat Dropbox atau lewat Google Drive. Tapi kalau yang share file melalui chat, kita bisa share melalui file yang ada di komputer kita. Coba kita akan share presentation juga di sini. Semoga saya memiliki file ini. Oke, kita punya satu. Jadi kita share Asia TOEFL presentation ke semua students. Oke. Misal kita buka file ini di komputer kita, ya kita buka di komputer kita, tapi kita tidak share desktop kita, maka students tidak akan mendapatkan file kita. Ini salah satu akun dari student, ya. Jadi harus kita share dulu, seperti tadi, misalnya begini. Kita akan share ke sini, share. Nah, dengan begini, student kita memiliki file yang kita mainkan. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa memainkan slide ini seperti kalau kita sedang mengajar di kelas. Slide pertama kita jelaskan, kita minta students untuk mendengarkan, kemudian misalnya slide kedua, slide ketiga, slide keempat, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, kita akan lanjutkan. Setelah kita sampai ke chat, kita juga bisa membuat grouping. Jadi kita bisa mengelompokkan mahasiswa kita, misalnya kita punya 50 mahasiswa, kita bisa kelompokkan mereka ke ruangan-ruangan tertentu, ruangan virtual tentunya, dan kita bisa meminta mereka untuk discuss di ruangan tersebut. Caranya adalah dengan breakout rooms. Oke, karena kebetulan hanya 2 partisipan, saya tidak bisa mengelompokkan menjadi sendiri-sendiri, maksud saya menjadi 2 kelompok, jadi mereka akan bekerja sendiri-sendiri. So, there is no use ya. Jadi misalnya kita punya 50 mahasiswa, kita bisa mengelompokkannya misalnya menjadi 10, jadi satu ruangan itu hanya 5 orang masing-masing. Jadi kita tinggal lakukan ini automatically. Jadi mahasiswa akan dikelompokkan ke grup-grup secara random atau manually kalau kita mau memilih siapa akan bekerja bersama siapa. Jadi misalnya seperti ini, kalau 2 orang itu kita hanya bisa break di one room. Seperti itu. Breakout room. Kalau misalnya kita hanya punya 2 mahasiswa, kita mau breakout, maksudnya kita membiarkan mereka untuk berkomunikasi tanpa kehadiran kita. Meskipun demikian, kita bisa mengunjungi ruangan-ruangan tersebut untuk kita lihat apa yang sedang mereka lakukan. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian kalau kita mau mereka jadi satu lagi di satu kelas, kita tinggal close all rooms. Oke. Lagi kalau kita mau mereka bekerja di kelompok lagi, open all room. Kalau kita mau mengingatkan misalnya, waktunya tinggal 5 menit lagi.
kita bisa broadcast message here. You have 5 more minutes to discuss the topic misalnya. We can broadcast and then it will be distributed to all rooms. Lagi kita ingin mengembalikan mereka ke ruangan utama, tinggal close all rooms. Everybody will be in the main room. Oke. Oke. Nah, setelah breakout rooms, kita juga punya pilihan ini. Jadi kalau misalnya kita sedang kuliah di Zoom dan kita ingin live on Facebook atau live on YouTube, pilih saja tinggal misalnya live on YouTube. Kita pilih live on YouTube. Oke. Saya mau pakai akun saya yang ini. Baik. Go live. Sepertinya internet saya tidak terlalu kencang. Jadi preparing to live stream takes ages. Come on, we're waiting. Oh iya, jadi Zoom ini memang memerlukan koneksi internet yang lumayan besar, tapi tetap bisa dilakukan dengan kuota-kuota yang biasanya kita punya dari provider-provider handphone. Oke, jadi kita sebentar lagi akan melihat kelas kita live di YouTube, sehingga bisa diakses besar, tapi tetap bisa dilakukan dengan kuota-kuota yang biasanya kita punya dari provider-provider handphone. Oke, jadi kita sebentar lagi akan melihat kelas kita live di YouTube, sehingga bisa diakses, tapi tetap bisa dilakukan dengan kuota-kuota yang biasanya kita punya dari provider-provider. Oke, jadi kita sebentar lagi akan melihat kelas kita live di YouTube, sehingga bisa diakses kapan saja. Kita bisa stop live stream ini dengan klik live stream. Baik. Begitulah cara kita menggunakan Zoom untuk kuliah online. Sebaiknya kita matikan YouTube-nya dulu. Let me check where the okay. Ya. Kalau kita sudah selesai pertemuan, kita bisa end the meeting. Okay. End meeting for all. Ya, we've done the meeting. Dan kita perlu menunggu Zoom untuk ngerender atau mempersiapkan rekaman dari kuliah kita barusan.
Sambil menunggu rekaman tersebut, saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa mengecek, bagaimana kita bisa cek presensi dari mahasiswa kita di kelas barusan. Caranya adalah, let me check. Kita kembali di halaman utama. Misalnya kita lihat meetings kita, ya. Kita punya meeting speaking, my meeting. Yang hari ini adalah ini ya, my meeting. Misalnya kita lihat dari sini, my meeting. Oh, is it today? March 25. No, it's not. Misal kita lihat yang pas meeting ya, meeting yang sudah kita lakukan. Oh, sorry. Kita selalu bisa cek previous meetings. Misalnya ini. Oke. Misalnya ini nggih. Right. Kita bisa cek dari reports. Oke. Kemudian kita klik di usage. View meetings, participants, and meeting minutes within a specified time range. Misalnya seperti ini. Nah, dari report ini kita bisa tahu topik apa. Tadi kita mestinya kasih topiknya ya. Topik apa, kemudian meeting ID-nya, username, ini akan kelihatan mahasiswa-mahasiswa kita yang datang. Oke. Kemudian email mereka, jurusan mereka, kalau mereka sudah ada database jurusan. Kemudian kalau kita melakukan grouping, mereka juga akan kelihatan di grouping di sini. Gitu ya. Oh sorry, ini grup bukan yang di Zoom ya. Kemudian has Zoom rooms, gitu, misalnya seperti ini. Kemudian kita bisa cek start time and end time dari mereka yang mengikuti kelas kita. Kemudian berapa menit mereka join. Terus source, participant source. Kita lihat apa isinya dari participant source. Seperti ini. Right. Dan ini bisa di export dalam file CSV atau bisa kita pindah ke Excel. Baik, itu tadi adalah tutorial tentang penggunaan Zoom untuk kuliah online secara serentak. Bapak Ibu bisa melakukannya di rumah, asal internetnya oke, dan students juga bisa melakukan atau students juga bisa mengikuti kelas-kelas kita di rumah juga. Terima kasih, sampai bertemu lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Selamat mencoba!